Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Delatu. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar angkatan 2021. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Media dan Sumber Belajar yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Rustam Iusain, MPD. Video pembelajaran ini akan membahas tentang evaluasi media pembelajaran di sekolah dasar. Nah, materi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian evaluasi media pembelajaran di sekolah dasar. Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan kenyataan mengenai proses pembelajaran secara sistematis untuk menetapkan apakah terjadi perubahan terhadap peserta didik dan sejauh mana perubahan tersebut mempengaruhi kehidupan peserta didik. Sedangkan media adalah instrumen strategis yang menentukan keberhasilan dalam proses kegiatan pembelajaran yang dapat dilakukan secara langsung oleh siswa. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah suatu proses ataupun tahapan komunikasi dalam kegiatan belajar baik secara visual maupun audiovisual. Maka dari itu, adanya evaluasi media pembelajaran adalah sebagai bentuk peningkatan dalam pembelajaran efektivitas dan ketertarikan peserta didik. Materi yang selanjutnya yaitu tentang tujuan evaluasi media pembelajaran. Nah, tujuan evaluasi media pembelajaran adalah untuk memilih media pembelajaran yang akan dipergunakan di kelas, untuk melihat prosedur penggunaan media, untuk memeriksa apakah tujuan penggunaan media tersebut telah tercapai, menilai kemampuan guru menggunakan media, memberikan informasi untuk kepentingan administrasi, dan untuk memperbaiki media itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu yang pertama, menentukan keefektifan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan ataupun diperbaiki. Yang ketiga, menentukan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang keempat, memilih media pembelajaran yang sesuai untuk dipergunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Dan yang kelima, menentukan apakah isi pelajaran sudah tepat disajikan dalam media itu. Nah, materi yang selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip evaluasi media pembelajaran. Pelaksanaan penilaian ataupun evaluasi media pembelajaran perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Apakah media pembelajaran tersebut berperan untuk meningkatkan komunikasi yang efektif? Artinya, media merupakan perantara dalam menyajikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi media pembelajaran perlu dilihat apakah media pembelajaran tersebut mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif. Yang kedua, kebenaran dan ketepatan konten. Nah, ketepatan dan kesesuaian dari aspek pembelajaran dan aspek media. Aspek yang paling utama adalah ketepatan atau kebenaran konten. Artinya, sebagus dan semenarik apapun media pembelajaran itu dikemas, apabila ada kesalahan pada aspek materi, maka media pembelajaran tersebut harus diperbaiki atau bahkan tidak boleh digunakan. Yang ketiga, pertimbangan praktis, yaitu media pembelajaran yang ditetapkan untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria. Kemudahan dipindahkan atau ditempatkan, kesesuaian dengan fasilitas yang ada di kelas, keamanan penggunaannya, daya tahan, serta kemudahan perbaikannya. Yang keempat yaitu faktor manusia, yaitu harus sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, dan ketersediaan tenaga khusus atau fasilitator dalam pemanfaatannya. Materi yang selanjutnya yaitu prosedur evaluasi media pembelajaran. Adapun langkah-langkah atau prosedur evaluasi media pembelajaran sebagai berikut. 1. Evaluasi formatif atau yang bisa kita sebut dengan formative evaluation. Nah, evaluasi formatif ini adalah suatu proses yang dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penggunaan media yang digunakan yang diharapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Nah, dalam evaluasi formatif memiliki 3 tahapan, yaitu yang pertama ada evaluasi 1-1. Nah, evaluasi 1-1 ini untuk mewakili populasi dipilih 2 orang dengan diberikannya media secara individual, dan di antara kedua populasi tersebut mempunyai kemampuan yang di bawah rata-rata dan untuk yang satunya lagi di atas rata-rata. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menjelaskan kepada peserta didik bahwa
ada sebagai perancang media baru. Yang kedua, jelaskan kepada peserta didik jika ada kesalahan dari penggunaan media itu bukan kesalahannya tetapi merupakan kelemahan media tersebut. Yang ketiga, usahakan peserta didik dapat dengan santai dan bebas dalam menyampaikan pendapatnya. Yang keempat, untuk mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik, lakukan tes awal. Yang kelima, catat waktu lamanya media digunakan. Yang keenam, memberikan tes kepada peserta didik. Yang ketujuh, melakukan analisis terkait informasi yang terkumpul. Nah, untuk evaluasi yang kedua yaitu evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation. Nah, evaluasi kelompok kecil yang dilakukan kepada populasi peserta didik sekitar 10-20 orang. Dan jumlah peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari anak yang kurang pandai, sedang, dan pandai. Nah, yang ketiga ada evaluasi lapangan atau field evaluation. Nah, evaluasi lapangan yang merupakan tahapan akhir dari evolusi formatif dan dalam pelaksanaannya peserta didik yang dijadikan populasi terdiri dari 30 orang dari berbagai karakteristik yang meliputi tingkat kepandaian, kemajuan, belajar, jenis kelamin, usia, latar belakang, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif atau summative evaluation. Nah, evaluasi sumatif ini merupakan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan seberapa lama dipakainya dari program yang dihasilkan. Dengan demikian, finalnya setelah diperbaiki dan disempurnakan akan dikumpulkannya data untuk menentukan media pembelajaran tersebut bisa digunakan dalam situasi yang telah dilaporkan. Nah, itulah beberapa materi tentang mengenal evaluasi media pembelajaran di sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.